Halo, jumpa lagi dengan dongeng unik Lala. Dongeng yang akan membuat ketidakbenaran atau yang berhawa gelap tidak bisa tidur. Yang akan membungkam segala kebohongan meskipun yang sudah berakar. Saoyot-oyotnya tercabut. Bingung kan? Kebakaran jenggot. Meskipun para paham kebohongan bekerja sama dan semua orang mengagungkan kebohongan dan pasti memusuhi kebenaran karena akan membelejeti, membuka topeng-topeng tidak berguna yang selama ini dipelihara untuk kelayakan atau kemanfaatan para culas mengakali pribumi ini, menutup mata, menutup segala indera agar darah-darah penjajah itu masih tetap berlenggang dan memanfaatkan bahkan demi kepentingan kelompoknya yang menjajah mengkhianati pribumi negeri Nusantara ini, mengorbankan saudara sendiri. Para jahat, para gelap yang mereka kuasai, yang menguasai mereka tidak akan bertahan lama lagi karena di langit kadrun sudah muncul simbol kehancuran mereka. Di beberapa hari yang lalu itu saudara, dan ada pula di Nusantara ini ceramah di Kalimantan sana, Kalimantan Barat ya kalau nggak salah. Beberapa hari yang lalu bersamaan dengan itu ceramah dari kalau nggak salah dari Depak atau dari kepala KUA atau ceramah berkhutbah dihadiri juga oleh Pak Presiden. Kepalanya tertimpa bendera. Nah lo, gentar gak? Kalian-kalian yang blingsatan karena wedar unik meniko, yang mencari berbagai cara untuk membungkam agar saya tidak mengungkap kebenaran atau kepalsuan para penjajah meniko. Karena channel unik menggelontorkan kebenaran, keharusan bahwa Nusantara meniko adalah milik Nusantara. Yang kalian cekoki dengan paham-paham kadrun entah yang dengan seenaknya sendiri ingin menguasai, menjajah bangsa kami dengan cara halus maupun kasar, ngotot maupun licik, tidak berlaku di channel saya karena saya seorang jiwa Jawa sejati. Asuhan Sabto Palon yang mempersiapkan prajurit-prajuritnya adalah salah satunya saya, mempertahankan bumi pertiwi meniko. Karena bagi jiwa-jiwa Jawa seperti menjaga kebenaran, kemarwahan Nusantara tercinta kami ini, kebenaran itu diibaratkan seperti menggantung di udara.
bergandengan dengan dan bersahabat dengan waktu. Meskipun sepertinya sulit bagi kami mengungkap kebenaran bahwa tanah Jawa ini milik orang Jawa yang tidak bisa dikuasai, yang berusaha kalian habiskan. Masih tertanam bibit-bibit yang jauh di dalam sana. Bibit-bibit seperti saya yang tumbuh tidak di waktu itu juga, menunggu waktu yang tepat oleh olahan alam di waktu yang tepat. Sehingga bibit-bibit yang bertebaran di seluruh Nusantara akhirnya muncul tersembunyi di balik pohon-pohon besar perlindungan alam yang akhirnya tumbuh. Kalian tidak berhasil mencari tunasnya, melihat tunasnya, karena kalian sudah terlalu yakin dengan akar-akar yang kalian hancurkan. Ibaratnya seperti itu. Tentulah para kadun itu tidak paham yang saya maksudkan, sehingga ada yang berkata kepanjangan sehingga tidak menemukan isi. Itu untuk Anda karena Anda tidak nutut, karena Anda ininya jongkok. Ini adalah untuk kesatria Nusantara sejati yang bicara dengan siloka dan dipahami oleh kami-kami yang berjiwa kesatria. Bukan untuk kalian para penjajah yang tidak nutut dengan siloka-siloka, karena di negeri sana tidak ada siloka. Paham kalian itu paham topeng, jadi tidak akan mampu mengartikan, karena sejatinya ajaran Jawa hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dan jiwa kesatria anti kebohongan. Semua ada di Jayabaya, di Jangka. Karena Jangka Jayabaya hanya bisa diterjemahkan oleh mereka yang berhati bersih. Bukan pembohong, bukan pengkhianat, bukan para penjual negeri, bukan para penjual teman, saudara, demi untuk ambisi busuk. Wahai anak turun penjajah, apa berani kalian berkata benar? Berani? Tidak akan, karena kalian tumbuh oleh kebohongan, oleh doktrin, dogma. Tidak akan bisa. Kebenaran bagi kalian itu adalah mempertahankan kebohongan. Jangan sampai topeng yang kalian pakai terlepas. Tapi saya akan melepasnya. Tidak dengan merebut atau dengan cara yang kalian bisa katakan untuk menjatuhkan kami. Akan saya lepas dengan hembusan angin yang tiba-tiba memutus tali penaut di telinga kalian, sampai telinga kalian sakit, sampai wajah kalian terlihat bahwa ada serigai yang menyeramkan di balik topeng yang berlagak manis atau bersih, berlagak malaikat, tapi sejatinya pemuja iblis, karena kalian pemuja aib dan nafsu dunia. Disangkal begini seperti apa? Sudah banyak terbukti. Lihat itu pemimpin dari label kalian, banyak yang cabul. Ada yang tidak cabul pemimpin kalian? Ada enggak? Sebutkan coba. Dan disembunyikan oleh saya
akan selalu menentang para penjajah negeri ini melalui penjajahan budaya dan segalanya yang selama ini telah mencengkeram jiwa-jiwa sejati. Maksudnya mencengkeram jiwa-jiwa sejati, yang mereka cengkeram hanyalah orang-orang yang tidak punya ini, membuat situasi tidak bisa bergerak. Memang kebanyakan seperti itu. Para jiwa kesatria terpenjara dirinya agar tidak bergerak, seakan-akan akhirnya menerima warisan paham dari leluhurnya itu terbengkok-bengkok. Mereka tidak tahu karena mereka tidak punya jalan untuk melawan atau yang membedakan pemahaman yang seakan-akan adalah menjadi makan minum mereka tanpa bisa menolak, karena seorang anak kecil tidak bisa mencari makan sendiri, tapi mereka sudah terbiasa diberi makan dan dicekoki dengan sesuatu yang mereka inginkan, adab yang mereka tanamkan, adab kesalahan yang mereka benarkan, yang membuat kegelapan menjadi kehidupan. Seakan-akan itulah kebutuhan mereka, nutrisi mereka, padahal sebenarnya tidak. Nutrisi yang dikatakan nutrisi itu menghambat pertumbuhan. Ibaratkan andai badan itu sulit berkembang, sulit naik ke atas karena kurangnya nutrisi dalam tubuh. Semacam itu. Meskipun ada standar dalam ukuran, tapi mereka seharusnya yang bisa tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, lebih sehat. Akhirnya misalkan seharusnya bisa mencapai satu nilai 10, hanya terpatok dan terselesaikan hanya di angka 7. Semacam itu. Tentu para kadrun dan pemaham anak turun penjajah putih tidak akan bisa menerima yang saya sampaikan ini, karena mereka gak akan nutut, karena sudah dicekoki oleh paham yang tidak bisa menuntut di ininya. Jadi uraian saya, channel Unik Meniko penuh isi dan sangat mudah diterima. Jika sampai ada orang bilang terlalu panjang dan kurang isi, perlu ditanyakan. Atau mungkin mereka merasa kelimpungan, ketakutan dengan channel Unik Meniko. Karena channel Unik sangat berani mengungkap kebenaran. Tapi sekali saya gelontorkan kebenaran, saya ucapkan, akan terus menggantung di udara. Alam mendukung dan menghembuskan ke jiwa-jiwa ksatria Nusantara yang tidak sadar dilumpuhkan oleh paham-paham penjajah meniko. Sedikit-sedikit saya yakin akan mempengaruhi atau mengobati jiwa-jiwa yang sakit, yang telah dilumpuhkan dan diberi penyakit oleh para penjajah meniko untuk menjajah atau mengkhianati negeri sendiri. Tidak bisa. Kalian tidak akan bisa membungkam saya dengan cara apapun. Kalian mencari saya tidak bisa.
Karena saya bilang tadi, kebenaran itu menggantung di udara, dan saya akan menjadi udara yang akan membongkar kebusukan para jiwa penjajah negeri ini, pribumi Nusantara ini. Saya akan menjadi lampu bagi kegelapan yang kalian banggakan. Diibaratkan kalian sedang merencanakan sebuah kebusukan atau menjalankan terapan-terapan, tapi saat kalian berpesta dalam penjajahan, tertawa-tawa di kegelapan, saya akan menyalakan lampunya hingga kalian kaget dan tercerai-berai seperti yang kalian lakukan pada saudara-saudara kami di masa lalu. Tapi di zaman ini tidak bisa. Kalian tidak akan bisa menjatuhkan Nusantara ini, entah melalui cara kelicikan, menjadi teman tapi menikam, menjadi pengkhianat berpura-pura manis di hadapan saya. Tidak bisa. Saya punya detektor. Setiap orang yang berniat tidak tulus tidak bisa mendekat dengan saya, karena saya menjauh. Bukan tidak bisa mendekat, tapi saat kalian berusaha mendekat untuk menikam saya sudah lari duluan. Melarikan diri. Tidak apa-apa, kalian bilang pengecut, tidak apa-apa, karena saya akan mengincar Anda dari kejauhan. Yang mendekat dengan cara licik. Karena kalian sendiri tidak mampu untuk tidak licik, jadi sah saja Anda licik, saya juga bisa licik. Kalian akan menerima akibatnya. Maka kalian sangka lagi, kalian akan menantang langit. Itu di langit kalian, itu tanda beberapa yang lalu itu kan sudah disebutkan. Ada juga di kitab Anda, tanda di langit yang berbentuk semacam bulan sabit terbalik itu, yang di tengah sudah muncul secara nyata. Tidak hanya di bangunan Israel atau yang dari mana itu yang kalian bilang simbol bangunan para dajjal, karena kalian sendiri dajjalnya. Itu ditandai tepat di atas langit beberapa hari yang lalu itu, yaitu simbol tanda kehancuran kalian, para penjajah dan para munafik, para pemuja aib, pemuja nafsu. Berpura-pura sunah atau entahlah itu, konyol. Kita punya akal seperti itu hanya menguntungkan paham yang gelap. Kalian akan sulit menerima lagi kalau saya order seperti biasanya. Yang pernah saya wadah di channel kenapa akan terbalas di bumi sana, karena kekuatan gelap ada di sana. Manfaatkan energi baik yang ingin bertobat untuk kepentingan gelap. Dipahami?
Sabdo Palon nagih janji. Ingat itu. 500 tahun kalian meminjam negeri ini untuk kalian jajah. Kalian harus mengembalikan berikut bunga-bunganya. Para asuhan Sabdo Palon sudah mulai kecambah besi. Bagaimana bisa menghancurkannya? Yang dilindungi oleh avatar 4 elemen di alam ini. Nanti sang pemimpin kami itu mempunyai 5 elemen. Kita dilindungi oleh semua itu. Dan perlindungan yang melindungi kami itu akan menjadi kekuatan bagi kami jiwa-jiwa Jawa yang ada di Nusantara ataupun entah di mana. Bagi semua yang berjiwa Jawa, suka atau tidak, yang mengingkari jiwa Jawa, kebenaran, keluhuran budi jiwa Jawa, kalian boleh mencobanya, mencoba menghancurkannya kalau bisa. Dan itu tidak akan pernah bisa. Meskipun sekuat tenaga Anda mengaku Satrio Pinitnya, sekali kalian berucap ingin menghancurkan Jawa, sudah jadi musuh saya. Saya ingat betul siapa-siapa yang benci tanah Jawa dan belaga ingin menghancurkan. Saya ingat betul. Meskipun Anda baik pada saya dan saya terima, menjadi seakan-akan saya mengikuti drama Anda. Anda berdrama untuk mendekati saya. Saya pun dalam mengikuti drama atau skenario Anda. Di saat awal. Tapi saat yang tepat, di mana momen utama kalian merasa yakin saya terdikte oleh drama Anda, kalian akan terkejut karena saya akan mengacaukan skenario Anda. Tidak mengikuti drama Anda lagi. Drama ada di tangan saya. Maksud saya, hingga kalian semua saat yakin pentas di atas panggung yang sudah menguasai salah satu patriot negeri ini, Nusantara ini, merasa yakin ada di tangan Anda skenario Anda. Saat di tampilan utama, di saat acara berlangsung, saya akan merubah. Dan ini sudah di atas panggung, tidak bisa dielakkan lagi. Kecuali kalian menghentikan cerita ini. Siap-siap saja. Utang wirang bayar wirang. Utang getih bayar getih. Tahu itu? Nggak tahu kalian. Karena kalian penjajahnya. Berbeda dengan kami. Begitu jiwa-jiwa kesatria yang sudah bangun dan tersadarkan oleh situasi karena mereka diberi obat tidur. Tahu sendiri. Tidak percaya, monggo. Silahkan mendekat. Semakin mendekat, silahkan. Pantat musuh datang, pantang ditolak. Yang datang berpura-pura menjadi teman,
semakin dekat karena identitas kalian sebagai penjajah, pengkhianat sebenarnya sudah terbaca, sudah terlabeli otomatis. Ada detektor di mana-mana, ada drone-drone yang menolak DNA penjajah dan bisa mendeteksi alat-alat kalian yang memakai, karena kalian tidak bisa memasuki area dengan detektor menika, memasukkan pengkhianat-pengkhianat negeri ini melalui DNA Nusantara. Percuma. Kalian silahkan kalang kabut, silahkan mengatakan saya pengacau, pengkhianat dan sebagainya, mencoba menjatuhkan, tidak akan bisa dipahami menika. Pasti tidak, karena ini hanya bisa dipahami dan dipahami oleh orang-orang berhati bersih dan penjunjung tinggi kebenaran kebangkitan Nusantara. Para Nusantara, berjiwa Nusantara akan melawan dengan cerah sambil tertawa. Kami akan melawan sambil tertawa dengan ditandai bulan purnama tadi malam, full moon strawberry. Itu adalah tanda berkah di setiap keceriaan, berkah pada senyum tulus, kebahagiaan hakiki. Kita lanjutkan besok lagi ceritanya. Wassalam.